Bersamaan dengan itu, pemilik kontrakan datang untuk menanyakan uang sewa bulanan. Tapi dengan dorongan seksual yang mengalir di dalam tubuhnya, Popclaw mengajak pemilik kontrakan untuk bercocok tanam. Popclaw menduduki wajah pria itu dengan sangat keras, bahkan sampai kepalanya pecah. Kejadian ini disaksikan oleh Butcher dan komplotannya. Mereka akhirnya menyadari bagaimana efek mengerikan dari pemakaian serum tersebut. Butcher dan Frenchie terlihat membersihkan potongan daging translucent yang berceceran, sementara Huey membersihkan diri dari darah dan daging manusia super yang menempel pada wajahnya. Huey berniat pulang untuk mengambil baju ganti, jadi Butcher meminta Frenchie agar menemani pemuda itu, mana tahu ada yang diam-diam mengincarnya. Diketahui tubuh translucent tidak bisa dibakar karena sekuat berlian. Untuk itu Butcher mempunyai rencana tersendiri terhadap potongan-potongan tubuh tersebut. Sementara itu, terlihat Starlight yang menemui Madeline atas video penyelamatannya terhadap wanita yang akan diperkosa viral di media sosial. Siapa sangka banyak orang yang bersimpati dengan tindakan tersebut dan reputasi Starlight naik dengan sangat cepat. Hal ini langsung dimanfaatkan oleh Madeline Stillwell. Dia mendatangkan desainer dan bagian marketing di mana mereka akan sedikit merebranding penampilan Starlight. Ya, Madeline memaksa Starlight untuk mengenakan kostum yang lebih seksi dan terbuka sebagai bentuk feminisme. Dengan pakaian ini, seolah menandakan wanita bebas berekspresi tanpa takut mendapatkan ancaman seperti pemerkosaan karena wanita berhak bergaya semau mereka. Dan Starlight akan membantu setiap wanita yang sedang dalam bahaya. Sontak Starlight sendiri tidak setuju dengan keputusan ini, namun dia terpaksa melakukannya karena jika tidak, Madeline mengancam akan mengeluarkannya dari The Seven. Kembali ke Huey yang sudah tiba di rumahnya. Ketika mengganti pakaian, pemuda itu menyadari bahwa selama ini dia mengidolakan The Seven, termasuk juga dengan A-Train. Muak melihat kebusukan para pahlawan super, dia murka dan merusak semua ornamen serta hiasan bertemakan pahlawan super yang ada di dalam kamarnya. Kembali lagi, Huey teringat dengan pacarnya dan masih belum bisa menerima atas insiden mengerikan yang menewaskan pacarnya. Tidak berselang lama, ayahnya kemudian datang dan terlihat mengkhawatirkan kondisi anaknya yang pulang dengan menghancurkan kamarnya. Semula ayahnya menyarankan agar anaknya menemui dokter spesialis yang sudah menjadi langganan keluarganya. Namun Huey marah, dia memutuskan untuk pergi dari rumah dan merasa ayahnya terlalu mengekangnya selama ini. Sementara itu, Butcher terlihat mendatangi kawan lamanya yang lain. Pria ini dikenal sebagai Mother's Milk alias MM. Dia bekerja sebagai sipir penjara, namun dulunya adalah rekan Butcher ketika menjalankan misi berbahaya. Serupa dengan Frenchie, MM terlihat muak dengan kedatangan Butcher karena dia tahu setiap kali Butcher datang pasti pria ini selalu membawa masalah. Hingga Butcher menceritakan dia baru saja membunuh Translucent dengan menjejalkan bom setara C4 ke dalam pantatnya. Sebelum tewas, pahlawan super itu sempat membocorkan rahasia besar yang bisa menuntun mereka untuk menggulingkan The Seven, juga perusahaan Vought. Siapa sangka penjelasan ini membuat MM tertarik, namun dia mau ikut jika Frenchie tidak bergabung ke dalam tim, karena dua pria ini terkenal tidak bisa akur. Mulailah Butcher dan MM mempersiapkan mobil truk khusus yang digunakan sebagai tempat pengintaian. Huey kemudian datang bersama dengan Frenchie, dan kedatangan itu langsung memicu pertikaian antara MM dengan Frenchie. Keduanya bertengkar lantaran kesalahpahaman di masa lalu, namun MM harus mengangkat telepon dari kekasihnya. Dan karena pria kekar itu terlihat sangat bucin, hal tersebut membuat semua orang menertawakannya. Singkatnya, Butcher bisa melerai kedua pria tersebut dan sekarang semua kompak menjadi satu komplotan. Mulailah mereka menjalankan misi dengan memantau gerak-gerik dari Popclaw, pacar dari A-Train sesuai bocoran yang diberikan oleh Translucent. Untuk mendekati wanita itu, Huey dan MM menyamar sebagai petugas Wi-Fi yang diperintahkan untuk meningkatkan layanan internet hingga kecepatan 1000 Mbps. Popclaw mempersilahkan mereka masuk dan Huey langsung meminjam komputer untuk mendapatkan nomor IP sehingga mereka bisa memantau setiap kamera dan audio yang terpasang di dalam rumah tersebut. Setelah berhasil, Huey izin pamit, tapi dia berpapasan dengan A-Train yang langsung membuatnya terpaku. Siapa sangka, A-Train tidak mengingat jika sebelumnya pernah bertemu dengan Huey, jadi Huey masih merasa aman karena pria itu tidak mengenalinya. Di tempat lain, terlihat salah satu anggota The Seven yang dikenal sebagai Maggie Shaw alias Queen Maeve.
Wanita itu sedang berlatih dengan bertarung melawan pria-pria kekar. Hingga Homelander menelponnya untuk membahas mengenai Translucent yang menghilang, ditambah dengan chip pelacaknya yang sekarang mati. Homelander mengaku khawatir karena bisa jadi salah satu rekannya itu sekarang sedang dalam bahaya. Siapa sangka mereka mendiskusikan hal itu ketika sedang beroperasi menghentikan kejahatan. Keduanya berjalan santai hingga menemui pelaku penembakan dan Homelander langsung meninju pria itu tepat menuju organ vitalnya. Homelander terlihat semangat menikmati proses kematian dari sang penjahat, sementara Maeve hanya bisa menyaksikannya. Sesuai dengan prosedur yang mereka taati, Homelander menembak Maeve sebagai alasan jika penjahat tersebutlah yang menyerang mereka terlebih dahulu. Terlihat kebusukan pahlawan super yang dengan tega menghabisi nyawa manusia dan bahkan terlihat menikmatinya. Sementara itu, Butcher dan komplotannya terlihat menyaksikan rekaman CCTV yang baru saja mereka retas. A-Train dan Popclaw sedang bercocok tanam, bahkan pacarnya memberikan servis permen ceker. Kegiatan itu kemudian disudahi karena A-Train yang mengaku sedang stres terkait dengan lomba lari yang segera diadakan. A-Train akan bertanding melawan Shockwave yang sama-sama memiliki kekuatan super berupa kecepatan. Jika A-Train kalah, maka dia akan ditendang dari The Seven dan posisinya akan digantikan. Untuk itu dia meminta serum Compound V yang disembunyikan oleh Popclaw. Jelas wanita itu menolak untuk menyerahkannya karena Compound V akan merubah pemakainya menjadi lebih ganas. A-Train bahkan sempat menabrak seorang gadis karena tidak bisa mengendalikan efek samping dari serum tersebut. Dan gadis yang dimaksud tentu saja adalah Robin, alias kekasih dari Hughie. Selain itu, pasangan ini kemudian bertengkar karena Popclaw yang sudah bersiap akan menjadi wanita pendamping yang muncul sebagai kekasih A-Train saat lomba diadakan. Namun Madeline memutuskan agar A-Train tidak melibatkan wanita itu saat acara tersebut dilangsungkan. Keputusan ini dipilih karena Popclaw adalah pahlawan super yang dikelompokkan pada Tier B, sebuah kelompok yang berisikan pahlawan super kurang terkenal. Maka jika A-Train terlihat bersamanya, dikhawatirkan reputasinya akan menurun secara signifikan. Mendengar hal ini jelas membuat Popclaw merasa marah karena posisinya seakan disembunyikan dari orang-orang. Karena terus dipaksa, Popclaw akhirnya memberikan serum Compound V, dan dengan ini Butcher menyadari bahwa pahlawan super The Seven memakai obat-obatan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Butcher kemudian tertarik untuk mendapatkan sampel dari serum tersebut guna diteliti dan bisa digunakan untuk menyerang balik The Seven. This is the race of the century. Hingga keesokan harinya, acara balapan akhirnya diadakan. Balapan ini bahkan disebut sebagai lomba balap lari terbesar di abad ini yang mempertandingkan antara A-Train melawan Shockwave. Butcher dan komplotannya menghadiri acara tersebut dan mereka melakukan penyamaran masing-masing. Sementara Popclaw hanya bisa menonton dari rumah karena keputusan Madeline yang mengharuskan A-Train untuk tidak melibatkan wanita itu dengan alasan reputasi dan popularitas. Dari langit-langit, Frenchie terlihat mengamati A-Train yang sedang bersiap dan mendapatkan ucapan semangat dari kakaknya. Jika A-Train menang, maka ibunya yang ada di surga pasti akan merasa bangga. Lomba ini merupakan acara yang sangat bergengsi, maka dari itu sejumlah pahlawan The Seven juga didatangkan seperti Queen Maeve, Starlight, dan Black Noir, juga ikon utamanya yaitu Homelander. Di sini, Starlight sempat mendapatkan pelecehan karena kostum barunya yang lebih terbuka. Orang-orang memintanya untuk menunjukkan bagian dada, dan tentu ini adalah imbas dari konsep kostum feminisme yang harus dipatuhinya. Singkat cerita, terlihatlah A-Train yang memasuki lapangan. Riuh gemuruh suara penonton terlihat menghiasi lokasi balapan. Momen ini dimanfaatkan Frenchie untuk menyusup di ruangan A-Train. Dan ketika Starlight nyaris memergokinya, beruntungnya ada Hughie yang menemuinya dan kemudian berbicara dengan tujuan untuk mengulur waktu. Hughie mengajak Starlight untuk berbicara sambil minum bir, sementara Frenchie bisa leluasa menjalankan aksinya. Sayangnya, meskipun Frenchie sudah mencari, serum yang mereka inginkan tidak bisa ditemukan. Ketika berbicara empat mata dengan Hughie, Starlight sedikit berkeluh kesah bahwa dia seakan terpaksa menjalani pekerjaannya. Tim The Seven terlihat sangat berlawanan antara di depan publik dan di balik layar, karena mereka membuat Starlight hanya terlihat seperti pahlawan super, bukan menjadi pahlawan super yang sesungguhnya. Sementara itu, Shockwave selaku lawan A-Train sekarang memasuki lapangan, dan hal ini membuat A-Train bereaksi seolah kekuatan mulai menjalar di dalam tubuhnya. Namun, MM melihat ada pergerakan aneh dari Popclaw, maka dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Hitung mundur mulai diucapkan, kedua peserta mengambil posisi siaga, sementara Butcher dengan berani menatap Homelander, di mana tindakan tersebut terlihat sangat kontras dengan pandangan orang-orang yang terfokus pada balapan yang ada di depan.
Pistol ditembakkan, kedua pelari melesat kencang, dan melalui rekaman super lambat, akhirnya bisa terlihat bahwa Adrian adalah pemenangnya. Kembali ke Popclaw yang menyaksikan pertandingan di rumah. Dia terlihat kesal manakala Adrian mengaku membuka tawaran untuk siapapun wanita yang mau merayakan kemenangannya. Hal ini memicu kemarahan dan Popclaw menyuntikkan serum Compound V yang langsung berdampak pada tubuhnya. Kekuatannya menjadi meningkat, sepasang cakar keluar dari tangannya, semua diakibatkan oleh efek dari serum tersebut. Bersamaan dengan itu, pemilik kontrakan datang untuk menanyakan uang sewa bulanan. Tapi dengan dorongan seksual yang mengalir di dalam tubuhnya, Popclaw mengajak pemilik kontrakan untuk bercocok tanam. Popclaw menduduki wajah pria itu dengan sangat keras, bahkan sampai kepalanya pecah. Kejadian ini disaksikan oleh Butcher dan komplotannya. Mereka akhirnya menyadari bagaimana efek mengerikan dari pemakaian serum tersebut. Butcher dan Frenchie kemudian mendatangi Popclaw. Mereka berjanji membantu membersihkan kekacauan tersebut, tapi dengan syarat Popclaw harus menjelaskan mengenai apa itu Compound V. Sementara itu, di dalam markas The Seven, The Deep menemukan kotak misterius yang tenggelam di dasar lautan. Homelander dan Madeline terlihat membuka kotak tersebut, dan ternyata di dalamnya terdapat potongan tubuh dari Translucent. Melihat penemuan ini, Homelander merasa bahwa pelakunya adalah orang yang sangat cerdas. Meskipun Homelander bisa melihat menembus objek padat, tapi dia tidak bisa melihat benda dengan kandungan zinc atau semacam logam seng atau timah tertentu. Dan kotak tersebut terbuat dari bahan yang dimaksud. Penemuan kotak ini secara tidak langsung dianggap sebagai undangan perang terkait dengan pesan yang tertulis di bagian dalamnya. Dan itulah penjelasan alur lengkap dari serial The Boys episode 3. Menurut kalian, apakah seri ini wajib untuk dilanjutkan, atau kalian kurang tertarik dengan tayangan yang keras, sadis, dan menjijikan? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa di video lainnya.